Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai materi akar-akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya pada masa kini. Pengertian demokrasi. Sebenarnya apa sih demokrasi itu? Dari segi etimologi, itu demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Selanjutnya, penerapan demokrasi ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Eropa. Kemudian juga di mana para pemuda Indonesia itu menempuh pendidikan di luar negeri, misalnya saja di Belanda, kemudian mengenal demokrasi yang ada di Eropa. Kemudian lahir berbagai organisasi pergerakan nasional di Indonesia yang menerapkan asas-asas demokrasi. Pada zaman kolonial Belanda juga ada namanya Volksraad atau Dewan Rakyat, kalau sekarang seperti DPR. Kemudian pada peristiwa Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda itu juga terdapat nilai-nilai demokrasi. Kemudian ada sidang BPUPKI tentang perumusan dasar negara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, di mana terdapat 3 tokoh yang merumuskan dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ini merupakan penerapan demokrasi ke Indonesia. Demokrasi Indonesia pada awal kemerdekaan ini ditandai dengan sidang PPKI pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama itu terjadi pada tanggal 18 Agustus, memutuskan 3 keputusan, yakni mengesahkan Undang-Undang Dasar, kemudian menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil. Selanjutnya yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia. Itu merupakan hasil sidang PPKI yang penuh dengan nilai-nilai demokrasi. Kemudian sidang PPKI kedua itu memutuskan 2 keputusan, yakni membentuk kementerian dan menetapkan provinsi. Sedangkan sidang PPKI ketiga itu menghasilkan pembentukan PNI, pembentukan BKR, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat dan Komite Nasional Indonesia Daerah. Selanjutnya adalah periode demokrasi liberal, yakni tahun 1950 sampai 1959. Ini ketika Indonesia sudah kembali lagi ke bentuk NKRI. Undang-undang yang digunakan saat itu adalah UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Selanjutnya sistem pemerintahannya adalah parlementer. Di sini terdapat pemisahan kekuasaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Kepala negaranya dijabat oleh Presiden Soekarno, sedangkan kepala pemerintahan yang menjalankan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, dalam rentan waktu kurang lebih 9 tahun ini, pada masa demokrasi liberal seringkali bergonta-ganti Perdana Menteri. Perdana Menteri pertama adalah Kabinet Natsir atau Muhammad Natsir. Ini keberhasilannya adalah Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Kemudian ada Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, ini berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Terus ada Kabinet Burhanuddin Harahap, berhasil melaksanakan pemilu 1955. Kemudian Kabinet Ali Sastro Amijoyo lagi, dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Demokrasi liberal akhirnya berakhir setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Hal ini dikarenakan pada saat itu negara dalam kondisi kacau akibat sering terjadinya pergantian kabinet dan juga konstituante gagal dalam membuat undang-undang. Makanya Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang intinya adalah kembali menggunakan UUD 1945. Nah, periode setelah Dekret Presiden itu disebut sebagai demokrasi terpimpin. Dalam konsepnya itu sebenarnya demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi nanti pada prakteknya mengalami banyak penyimpangan. Di sini Presiden Soekarno membentuk kabinet kerja, kemudian Manipol Usdek yang merupakan ide dari Presiden Soekarno dijadikan sebagai GBHN. Manipol Usdek ini manifesto politik yang terdiri dari
UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Terdapat 3 kekuatan utama pada masa demokrasi terpimpin, yakni Presiden Soekarno, TNI AD, dan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno menerapkan politik mercusuar. Indonesia harus terlihat luar biasa di mata dunia internasional. Nanti tahun 1962, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games dan juga membangun proyek-proyek besar seperti Masjid Istiqlal, Monas, Bundaran HI, Hotel Indonesia, dan lain sebagainya. Tadi sudah kita singgung mengenai penyimpangan terhadap undang-undang pada masa demokrasi terpimpin, antara lain pengangkatan presiden seumur hidup, kemudian pembubaran DPR. Sebagai gantinya, Presiden Soekarno membentuk DPR baru namanya DPR Gotong Royong atau DPR GR hasil pemilu. Selanjutnya ada rangkap jabatan antara menteri dan MPRS, kekuatan presiden yang melebihi dari undang-undang, dan politik luar negerinya lebih condong ke blok timur. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Indonesia sempat keluar dari PBB dikarenakan Malaysia diangkat menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB. Demokrasi terpimpin akhirnya mengalami kemunduran dikarenakan terjadinya peristiwa G30 SPKI. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar yang diserahkan kepada Soeharto. Selanjutnya, demokrasi pada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998 ini diterapkan yang namanya demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada Pancasila. Diterapkan juga pembangunan 5 tahun atau pelita. Nah, pada masa Orde Baru ini berhasil melaksanakan pemilu secara berkala, yakni dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir adalah 1997. Pada tahun 1973, Presiden Soeharto kemudian melakukan penyederhanaan partai politik menjadi 3, yakni Golkar, kemudian partai-partai nasionalis digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia, yakni Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Partai Nasional Indonesia, dan IPKI itu digabung dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Sedangkan partai Islam, yakni Partai Syarikat Islam, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, serta PERTI itu digabung dalam Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Selanjutnya, kekuasaan Orde Baru itu bertumbuh pada 3, yakni ABRI, birokrasi, dan Golkar. Pemerintah Orde Baru itu cenderung sentralistis dengan bukti adanya dua fungsi ABRI, yang mana ABRI memiliki peran ganda dalam bidang politik dan dalam bidang pertahanan keamanan. Selanjutnya, Pancasila dijadikan sebagai ideologi tunggal. Nanti ada P4 pada masa Orde Baru. Kemudian pemberedelan terhadap pers yang memberikan kritik terhadap pemerintah. Jadi pada masa Orde Baru ini kebebasan pers sangat dibatasi. Selanjutnya ada campur tangan pemerintah terhadap urusan partai politik dan publik. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Orde Baru berakhir setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya adalah periode era reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Adapun agenda reformasi, yakni adili Soeharto dan kroni-kroninya, kemudian pemerintahan yang bersih dari KKN, otonomi daerah seluas-luasnya, supremasi hukum atau penegakan hukum, serta penghapusan dui fungsi ABRI, dan juga amandemen UUD 19. Selanjutnya ada kebebasan media dan pendirian partai. Untuk pemilu pertama pada masa era reformasi, yakni pada tahun 1999, itu sampai diikuti 48 partai politik. Selanjutnya terdapat pembatasan terhadap jabatan presiden. Kalau zaman Orde Baru itu presiden bisa mencalonkan lagi dan bisa dipilih lagi. Kalau pada masa pasca reformasi ini, jabatan presiden hanya 2 kali atau 2 periode. Nah, pemilu presiden pertama kali dilaksanakan secara langsung, tidak melalui DPR MPR. Akhirnya, presiden pertama kali di Indonesia yang dipilih secara langsung itu adalah Presiden SBY. Pada masa era reformasi ini berhasil melakukan amandemen
dalam sejarahnya terdapat 4 kali amandemen dari tahun 99, 2000, 2001, 2002, serta dalam rangka untuk memberantas korupsi dibentuklah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk pemilu yang terbaru pada tahun 2019 itu aturannya baru, yang mana pemilihan anggota DPR, kemudian DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, serta presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak dalam 1 hari. Jadi dinamika politik, proses demokrasi di Indonesia itu dari hari ke hari selalu mengalami perubahan. Nah, itu tadi materi mengenai akar-akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya pada masa kini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.